Saudara, proses pemindahan ibu kota negara terus jadi polemik pro dan kontra. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022 yang sudah ditandatangani Presiden tentang ibu kota negara resmi digugat ke Mahkamah Konstitusi. Selain warga, ada juga Komisi Kekerasan untuk Orang Hilang, Kontras, juga menemukan potensi pelanggaran hak asasi manusia. Apa saja isi petitum gugatan yang diajukan para pemohon? Bagaimana skenario pemindahan setelah Undang-Undang IKN resmi ditandatangani Presiden? Kita bahas bersama Profesor Azumardi Azra, salah satu penggugat yang juga guru besar Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Dan ada Bung Wandi Tuturong, tenaga ahli utama kantor staf Presiden KSP. Dan nanti juga akan bergabung Rifanli Anandar, Wakil Koordinator Kontras. Selamat petang Bapak-Bapak. Selamat petang. Selamat petang. Iya. Bung Aiman, Bung Saya Wendy. ke Prof. Azra dulu. Prof. Azra, ini sebelum saya bicara soal substansinya, saya ingin bertanya pada Anda. Ini kan banyak yang menggugat, ada mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Pak Din Samsudin. Ada juga warga sipil dari Banten. Prof. Azra juga termasuk. Apakah saling berkomunikasi antara satu dengan yang lainnya? Ya, terima kasih. Saya kira kita bergerak sendiri-sendiri. Tidak ada koordinasi, tidak ada komunikasi dengan berbagai pihak yang ada ya. Tentu yang kita tahu sebelumnya itu adalah yang mengajukan itu bahkan sebelum ada nomor Undang-Undang IKN itu ya, yang nomor 3 2022 itu sudah diajukan gugatan oleh satu kelompok yang dipimpin oleh Abdullah Hamahua dan Marwan Batubara ya. Kemudian ya kita mengajukannya hari menyerahkannya kemarin ya, dan sudah diterima dan dipublikasikan oleh MK sendiri bahwa MK sudah menerima gugatan kita. Okay. Nah, saya nggak tahu lagi ada kelompok yang lain lagi, kita nggak tahu. Tapi yang jelas kita bergerak sendiri-sendiri ya, tidak ada koordinasi. Gitu. Untuk Prof. Azra, barang siapa aja tuh Prof? Ya banyak, antara lain ya termasuk ya Pak Din Samsudin, kemudian ada saya, ada Faisal Basri, ada Didin Damanhuri, ada kemudian tokoh-tokoh dari Ormas juga ada, kemudian ada Profesor Sri Edi Swasono. Jadi orang-orang, ada juga Pak Antoni Budiawan ya kan. Jadi cukup lengkap lah, baik dari yang ahli dalam bidang politik, dalam bidang sosial budaya, ekonomi itu. Ya, saya baru mengatakan ini pakar-pakar semua yang melaporkan, ada pakar politik, ada pakar demokrasi, ada pakar hukum, ada pakar ekonomi dan lain sebagainya. Dan juga aspek gendernya cukup banyak perempuan yang ikut, tokoh perempuan yang ikut. Misalnya siapa Prof? Yang perempuan itu misalnya ada Profesor Nurhayati Jamas misalnya. Ada Ibu Sabriati Aziz, ada Ibu Mufidah. Ini tokoh-tokoh pimpinan ormas-ormas perempuan nih. Jadi mereka juga ikut. Ormas perempuan apa Prof? Mungkin bisa disebutkan. Ada ormas perempuan Hidayatullah, ada. Kemudian ada ormas apa lagi itu, Persis kalau nggak salah. Ada, ya kan? Jadi semua masuk semua. Ada berapa yang bareng dengan Prof. Azra nih jumlahnya? Mungkin Prof masih ingat. Semuanya itu sekitar 95 ya, walaupun dibagi-bagi ada yang memang menjadi pendukung, menjadi penggugat, ada juga yang masuk ke dalam tim lawyernya, tim advokatnya itu juga ada. Dan banyak guru besar juga di situ Prof ya? Oh iya banyak, rata-rata guru besar, rata-rata gitu ya. Rata-rata. Baik, saya ingin tanya mewakili dari yang lain, apakah Prof nggak tahu saya bisa mengatakan mewakili yang lain atau tidak. Tapi saya ingin tanya, tentu kan ada petitum resmi, ada isi yang resmi dari alasan-alasan menggugat ibu kota negara yang baru. Bisa Prof sebutkan secara ringkas tapi lugas? Ya, yang pertama kita keberatan dengan menggugat Undang-Undang Nomor 2 ya Nomor 3 IKN ini tentang ibu kota negara ini. Pertama alasan yang bersifat formil ya. Formil itu artinya prosedur pembuatan undang-undang itu tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang proses pembuatan undang-undang. Apanya yang tidak sesuai, misalnya tertutup, tidak transparan. Jadi kita nggak tahu naskah akademiknya itu nggak ada. Yang kedua juga RUU-nya itu sendiri juga nggak ada.
disembunyikan gitu. Tidak kita nggak bisa mengakses sama sekali, nggak bisa. Sampai sekarang, Jadi Prof? Oh, kalau sekarang ya udah undang-undang bisa, tapi dulu masih RUU nggak bisa sama sekali. Setelah jadi undang-undang pun juga tidak bisa diakses, ya. Alasannya belum punya nomor, belum dikasih nomor oleh Tapi kan sudah beredar. Apakah itu yang kemudian beredar atau Prof meyakini bahwa ada yang lain? Nah, sekarang sudah beredar dan kita udah ada nomornya. Jadi kita sejauh ini belum menemukan ada versi yang lain dari yang undang-undang nomor. Tapi sesaat setelah diputuskan tidak bisa diakses begitu ya, apalagi sebelum diputuskan. Ya, tidak bisa diakses, yang disahkan itu tidak bisa diakses selama mungkin lebih dari seminggu, ada seminggu atau 10 hari nggak bisa diakses sama sekali. Alasannya apa? Ya katanya sih ini belum ada nomornya, nomor undang-undangnya, yang kemudian dikasih nomor 3 2022 itu. Oke, gitu. Satu pembentukan proses undang-undangnya. Yang kedua, Prof? Yang kedua, keterlibatan publik itu sangat terbatas, ya kan. Memang ada orang-orang yang dianggap ahli dalam berbagai bidang yang diundang, ya, mulai dari ahli hukum sampai ahli geologi dan macam-macam diundang. Tetapi pandangan-pandangan sikap kritis mereka, ya, yang objektif mereka itu tidak sama sekali tidak dimasukkan, tidak masuk ke dalam poin-poin yang ada di dalam undang-undang itu, gitu. Jadi hanya sekedar formalitas saja bahwa mereka adalah wakil dari publik yang ikut dalam hal ini pakar-pakar itu. Tapi kemudian pandangan mereka umumnya tidak diterima, tidak dimasukkan, tidak diintegrasikan ke dalam undang-undang itu sendiri. Jadi Prof mengatakan banyak yang sesungguhnya menolak, tapi tidak dimasukkan ke dalam notulensi hasil kesepakatan dari proses pembentukan undang-undang itu. Jadi banyak yang nggak. Gimana maksudnya? Notulensinya ada, tapi tidak dimasukkan ke dalam pertimbangan di dalam batang tubuh undang-undang itu sendiri, gitu ya. Oh iya. Jadi backgroundnya ada, notulensinya ada, tapi tidak dimasukkan ke dalam pertimbangan resmi pembentukan undang-undang. Ya, bukan hanya pertimbangan, harusnya kan dimasukkan ini usul saran dari masyarakat, dari ahli, harusnya kan ditampung, diintegrasikan sedapat mungkin ke dalam undang-undang itu, tapi ini kan enggak. Termasuk tadi yang disebut tadi oleh pihak kawan-kawan kita dari pembela HAM, advokasi HAM, tidak sama sekali tidak ada soal HAM di situ, ya kan? Soal ekosop misalnya juga nggak ada. Jadi ini yang jadi masalah gitu bagi kita. Nanti kita akan bicara soal isinya, tapi ini bicara soal pembentukan dulu. Saya berikan kesempatan kepada Bung Wandi dari kantor staf Presiden. Bung Wandi, ini jangan sampai kemudian terulang lagi. Kalau disebutkan tadi, saya kok melihatnya mirip-mirip dengan Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja yang kemudian dipermasalahkan karena proses pembentukan undang-undangnya. Soal partisipasi publik, kemudian keyakinan dalam pembentukannya, prosesnya dan lain sebagainya yang kemudian tidak transparan. Ya, saya kira itu mungkin upaya untuk menggeneralisasi ya. Saya kira kita sudah tahu bahwa sejak Presiden memutuskan bahwa pemindahan ibu kota itu tanggal 26 Agustus 2019, itu masih periode pertama ya, itu kami sudah bekerja dipimpin oleh leading sektornya Bappenas. Dan jangan lupa bahwa periode pertama itu ada pansus pertama IKN, ketuanya Pak Zainuddin Amali. Ya. Jadi ada proses yang panjang. Tapi kemudian memang setelah itu ada pandemi kan, jadi pandemi kita fokus di pandemi COVID-19. Oke, kalau kita bicara soal transparansi, Pak Wandi, tadi misalnya dikatakan aksesnya susah. Jangankan pada saat RUU sudah jadi undang-undang aja, tapi belum punya nomor, itu nggak bisa diakses. Ya sebetulnya dalam prosesnya kan begini. Dalam prosesnya itu sudah dijelaskan bahwa ada beberapa kali dengan pendapat dengan publik. Saya sendiri ikut yang di di Kalimantan ya, di Penajam Pasir Utara maupun di Samarinda. Sebelumnya di KSP juga kita melakukan itu. Jadi keterwakilan dari berbagai organisasi itu sudah ada. Belum yang dilakukan oleh itu yang dilakukan oleh pemerintah ya dalam penyusunan substansi RUU-nya. Tetapi ada juga kan yang dilakukan oleh DPR dan itu semuanya ada. Nah masalahnya apakah siapa saja yang mau dilibatkan itu kan memang keputusannya dari parlemen. Bukan soal itu. Kita bicara soal akses dulu. Akses draftnya pada saat RUU dan akses draftnya setelah diputuskan.
sesaat setelah diputuskan dan belum mendapatkan nomor. Kalau Itu nggak bisa diakses. Jadi akses siapa Ya. bilang tidak bisa diakses ya? Jadi akses Siapa bilang tidak bisa diakses? Oke, baik. Ini menarik. akses yang kedua itu kan sebetulnya memang ada proses untuk melakukan yang saya katakan semacam quality control. Bagaimana mau disebarkan kalau misalnya masih ada typo seperti itu. Nah, itu kan sebetulnya tidak ada yang dilanggar. Semuanya kan ada aturannya. Kita kalau ikuti semua saat RUU kan masyarakat boleh dong lihat walaupun masih dalam pembahasan, masih sifatnya rancangan, tapi nggak bisa. Ya itu. Benar itu? Tapi kan ada proses dengar pendapat dengan masyarakat, dengan perwakilan di kampus-kampus. Itu ada loh. Jangan dinafikan. Ada, tetapi mungkin tidak semua orang tahu. Nah, itu yang penting untuk diberi, yang saya ingin sampaikan, bahwa proses itu terjadi, bahwa tidak semua orang terlibat. Ya wajar saja, tidak semua memang bisa terlibat dalam proses yang saya ke terjadi. Prof. Azra, ini menarik sekali. Siapa bilang nggak bisa diakses, Prof? Ya, memang ide IKN itu bukan baru, udah lama ya, sejak zaman Bung Karno sudah ada, Presiden Soekarno. Tapi konsolidasi dalam bentuk konsepnya itu kan baru beberapa bulan inilah, katakan begitu ya. Naskah akademiknya itu sendiri itu baru disusunnya baru pada masa, terutama pada Menteri Bappenas yang sekarang ya, Pak Suharso. Memang sebelumnya Menteri Bappenas yang lalu sebelumnya itu siapa itu, Caniago itu sudah bikin juga tapi belum solid. Nah, tapi naskah akademiknya pun juga tidak menyebar, dan ada yang menyebar itu pokoknya ada yang bilang ini kayak skripsi anak S1. Ya, saya nggak menerima itu, karena skripsi anak S1 itu banyak yang bagus loh. Diterbitkan oleh penerbit yang bagus. Jadi Anda mengatakan bahkan ini di bawah skripsi anak S1. Katanya begitu, yang saya menolak itu, artinya skripsi S1 itu jauh lebih bagus, ya kan? Ya itu ada yang bilang begitu, walaupun saya menolak dibandingkan dengan skripsi. Karena Prof, tapi kalau tadi dikatakan siapa bilang nggak bisa akses, bisa kok, RUU-nya ada dengar pendapat dan lain sebagainya, kemudian undang-undangnya pada saat sebelum dapat nomor, karena perlu perapihan. Memang kita nggak bisa mengakses, Bung Aiman, nggak bisa. Kita cari dari manapun nggak bisa. Makanya kemudian kita nggak bisa mengajukan itu karena MK nggak menerima kalau belum ada nomor undang-undangnya itu. Jadi kita harus menunggu. Jadinya maka kemudian kita lebih telat mengajukannya dibanding misalnya dengan kelompoknya Pak Abdullah Hamawa lebih duluan dia mengajukan. Karena apa? Karena dia tanpa nomor pun dia ajukan ke MK. Itu yang mengakibatkan kita jadi lebih lama prosesnya. Jadi memang nggak bisa diakses, itu masalahnya. Jadi kalau Bung Wendy bilang bisa diakses, itu ya mungkin Anda nggak mengaksesnya karena mungkin Anda nggak berkepentingan untuk menggugat. Kan kalau kita berkepentingan untuk menggugat itu, jadi nungguin gitu ya? Bisa menggugat kalau misalnya kita nggak tahu persis naskah final itu apa, yang bagaimana. Jadi, gitu kan begitu. Nungguin isinya, RUU-nya dicermati, lalu kemudian setelah diputuskan dicermati, kalau ada yang tidak sesuai atau mungkin bisa digugat akan digugat. Perlu kemudian untuk melakukan itu. Jadi dicari nih kapan keluarnya dan lain sebagainya. Sehingga kemudian Prof mengatakan bahwa kami tahu bahwa itu nggak bisa diakses gitu ya. Yang penting kan sekarang sudah bisa diakses. Oh, kalau sekarang sih kemarin juga sebetulnya saya malah dapat dari WA Group. Kan ini bicara transparansi Bung Wandi, bukan soal sekarang. Kalau transparansi kan kita bicara sebelumnya, dan sebelumnya memang betul tidak bisa diakses berarti. Sebelumnya saya aja bisa menerima dari WA Group yang lain-lain. Artinya WA Group, belum ada nomornya pun sudah beredar gitu. Jadi kita tahu lah. Jadi tidak benar saya rasa kalau itu. Nggak benar gimana? Orang memang nggak ada. Anda Bung Wendy, Anda jangan ngomong begitu. Saya bukan orang yang mau membohongi orang, memang nggak ada. Ya nggak ada. Jadi kalau Anda dapat, ya kita nggak dapat gitu. Saya nggak tahu alasannya gitu. Oke, begini kan Prof. Jadi jangan Anda menuduh yang enggak gitu. Enggak, saya tidak menuduh Prof. Jadi begini, kalau Prof tidak bisa mengakses, tapi ada orang lain yang bisa mengakses, itu kan berarti bisa diakses kan? Logika kan seperti itu kan? Anda dapat dari mana Bung Wandi? Itu banyak sekali. Ada di WA Group itu ada. Banyak guru besar yang bekerja di macam-macam lembaga ya kan, di kelompok penggugat ini, nggak bisa dia mendapatkannya itu. Di lembaga-lembaga yang hebat-hebat lah, saya nggak usah sebut lah lembaganya, nanti lembaganya kena. Tapi tokoh-tokoh yang hebat lah gitu. Tapi nggak bisa dia mengakses. Yang punya jaringan kemana-mana juga, tapi belum ada itu barang gitu. Nah, jadi memang baru kita dapat itu ya
setelah dikasih nomor. Baik, nanti kita akan lanjutkan, Prof. Ini baru bicara soal proses pembentukan undang-undangnya, belum bicara soal isi pasal-pasal dalam undang-undang IKN.